King Sui memutuskan untuk segera mencoba memproses pil tersebut. Dia akan menemui wanita itu jika dia berhasil membuatnya. Ini seharusnya bukan satu-satunya resep di tangannya. Bagi alkemis manapun, wanita itu hanyalah harta yang tak ternilai. Resep dan bahannya sudah siap dan ada di tangannya. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyulingnya, jadi dia merasa lebih santai. Meskipun bahannya sudah siap, King Sui masih memeriksanya dengan seksama. Selanjutnya, King Sui sedikit berbeda dari yang lain dalam hal meramu obat. Dia bisa menghilangkan hampir semua kotoran di bahan obat. Sangat penting untuk mengetahui bahwa pil obat akan sulit terbentuk jika ada kotoran. Dia membilas tanaman obat sekali lagi dan memurnikannya sebelum mengelompokkannya. Dia memasukkan sebagian dari mereka ke dalam kuali besi flint emas sambil menyisihkan sisanya, jadi mereka siap untuk ditambahkan ke dalam kuali kapan saja. Ada total 18 jenis tanaman obat dan 6 diantaranya harus ditambahkan terlebih dahulu. Api primordial terbakar dengan intensitas yang lebih besar setelah diratakan. Ini membuatnya merasa lebih memiliki kendali saat meramu obat. Setelah 1 jam, King Sui menambahkan sekitar 1000 tahun teratai hati bumi ke dalam kuali. Api primordial tiba-tiba meningkat sepertiga, menyebabkan suara menggelegak menjadi lebih keras di dalam kuali emas. Itu mirip dengan suara air mendidih. Setelah hampir 4 jam, King Sui memasukkan bunga kristal terakhir dan meningkatkan intensitas api menjadi 80%. Api mencapai puncaknya dalam waktu 15 menit. Bang! Suara tumpul terdengar. King Sui membeku dan mengutuk dalam hatinya. Ledakan telah terjadi selama tahap akhir pembentukan pil. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba terganggu dan mengapa intensitas api tidak meningkat sepenuhnya selama momen itu. Ketika dia membuka tutupnya, tidak ada apa-apa selain bubuk berwarna hijau samar di dalam kuali flint emas. King Sui menyingkirkan semuanya dan mencuci kuali flint emas sebelum menyimpannya. 4 jam. Seluruh paginya terbuang begitu saja. King Sui merasa sangat murung tentang hal itu, dia akhirnya tahu frustrasi gagal dalam ramuan sekarang. Dia bisa melihat waktu, tenaga dan uang yang telah terbuang percuma. Meskipun, dia sedikit terhibur ketika dia mengingat tingkat keberhasilan yang sangat rendah dari para alkemis di benua utama. Kebahagiaan datang dari perbandingan. Setelah istirahat sejenak, King Sui membenamkan dirinya dalam meramu pil obat sekali lagi. Babak pertama akan selalu terasa sangat asing. Seseorang tidak hanya lebih terampil, tetapi juga memiliki akurasi yang lebih tinggi selama ronde kedua. Terutama alkemis tua, yang sudah melewati masa jayanya dan telah mengumpulkan pengalaman beberapa ratus tahun masih bisa menaikkan tingkat keberhasilan mereka. Hanya mereka yang selalu rajin meramu obat, meskipun itu pengecualian untuk pil obat yang kelas kerajaan ke atas. Tidak peduli berapa kali itu dibuat, tingkat keberhasilannya akan tetap sangat rendah. Bahkan jika itu bisa dinaikkan, itu hanya akan dinaikkan dalam jumlah yang sangat kecil. Selain pengalaman, ada faktor lain. Kuali, bahan obat, dan jenis nyala api diperhitungkan dalam membuat obat. Di antara faktor-faktor ini, pengalaman menyumbang 20%, kuali menyumbang 10% dan jenis nyala api sekitar 30%. Sisanya bergantung pada beberapa bakat bawaan yang luar biasa, seperti indera spiritual dan energi roh. Tingkat keberhasilan King Sui saat ini dalam meramu obat bukanlah kebetulan. Dia memiliki pengalaman, serta ramuan obat dan banyak waktu di alam Valet Jade Immortal. Dia cukup yakin bahwa pasti tidak akan banyak orang yang memiliki pengalaman lebih kaya darinya. Api primordial adalah api kehidupan antara langit dan bumi. Itu pasti salah satu jenis api terbaik. King Sui bahkan tidak merasa bahwa itu hanya tingkat tinggi, melainkan yang terbaik. Namun, dia hanya bisa menempatkan sejumlah kecil potensi api primordial untuk digunakan sekarang. Di atas diagram yin yang dan rasa spiritualnya yang luar biasa, King Sui hampir tidak pernah gagal dalam meramu obat. Ding! Dia tersenyum saat mendengar suara merdu itu terdengar. Itu sukses. Dia memikirkan wanita bernama Yuan Su.
Sepertinya dia memiliki lebih banyak resep di tangannya, jadi dia benar-benar perlu berdiskusi dengannya. Mungkin bahkan membantunya membersihkan meridian tertutupnya, asalkan dia bersedia membiarkannya melakukannya. Itu karena diperlukan beberapa tingkat kontak fisik dengan tubuh untuk membersihkan meridian. Mereka bahkan mungkin berhubungan dengan bagian pribadi. Ketika dia membuka Golden Flint Cauldron, gelombang aroma manis menembus pikirannya, atau lebih tepatnya ke jiwanya. Itu segera merangsang indranya, hanya baunya saja yang memiliki efek menyegarkan pikiran. Ia tak heran jika segera memulihkan kondisi tubuh setelah dikonsumsi. Vital Essence pil berukuran seukuran ibu jari, berwarna hijau tua dan benar-benar tembus cahaya. King Sui mengambil botol porselen untuk menyimpan pil dan kemudian mengarahkan pandangannya pada bahan obat yang diatur. King Sui terus meramu dengan semua 10 bagian ramuan obat yang telah dia siapkan. Kecuali untuk percobaan yang gagal pertama kali, dia berhasil dalam ke-9 percobaan berikutnya. Dia bahkan mampu meramu 2 pil dalam 1 putaran. Dia tahu bahwa alkimia telah naik 1 tingkat hanya dengan itu. Selanjutnya, King Sui berjalan-jalan di sekitar alam Valet Jade Immortal. Bayi binatang guntur mengikutinya kemana-mana, sepertinya dia sangat menyayanginya. Dia memandang binatang itu, yang tampaknya tidak banyak berubah ukurannya. Meskipun ukurannya tidak tumbuh terlalu banyak, kekuatannya meningkat dengan cepat. Tingkat peningkatannya cepat bahkan membuat King Sui sedikit terdiam. Dia tahu bahwa selain bakat bawaan binatang guntur, itu terkait erat dengan aura lotus Buddha emas entah bagaimana. Ini adalah binatang iblisnya yang akan menjadi sahabat karibnya di dunia 9 benua suatu hari nanti. King Sui terus memandangi Raja Iblis babi ngepet dan burung api dari kejauhan. Meskipun dia tidak bisa seperti luan-luan yang bisa memiliki armada besar binatang iblis, setiap binatang iblisnya luar biasa dan memiliki banyak ruang untuk peningkatan potensial. Dia menghabiskan hari berikutnya dengan damai. King Sui tidak pergi mencari Yuan Shu, malah tinggal di Four Seas Inn untuk membantu Di Chen menstabilkan kekuatannya dengan metode termudah. Dia memegang kedua tangan Di Chen di tangannya, dia kemudian mengedarkan teknik kultivasi duo yang tidak disebutkan namanya itu seperti kemarin. Perasaan aneh itu menyebar di antara mereka berdua. Ini adalah efek dari duo kultivasi yang dapat menstabilkan alam. Setelah menerima peningkatan kekuatan untuk pertama kalinya, itu secara bertahap akan berkurang seiring waktu sampai tidak ada peningkatan kekuatan. Sebagai imbalannya, ini bisa menstabilkan alam. Jadi selama kekuatannya meningkat, maka itu bisa mencapai efek menstabilkan alam. King Sui tidak akan pernah bosan dengan sensasi aneh dan intim ini. Di Chen juga geli, dia sudah sangat terhubung dengan King Sui tanpa menyadarinya. Mereka bahkan bisa melakukan beberapa tindakan keintiman dengan satu sama lain dengan cukup mudah. Tentu saja, itu terbatas hanya dengan berpegangan tangan dan sesekali berpelukan. Mereka biasanya pecah begitu mereka berhubungan. Saat-saat kehangatan itu terasa sangat luar biasa. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Serangkaian ketukan terdengar menjelang tengah hari. King Sui membuka pintu dan melihat wajah yang dikenalnya. Di King. Meskipun, dia segera menyadari bahwa ada seorang pria di belakang Di King. Yup, seorang pria. Dia tinggi dan tegap, tapi tidak terlalu tangguh. Tingginya yang menjulang juga tidak mengintimidasi. Dia memiliki penampilan tampan yang memancarkan aura yang sangat halus. Senyum tipis muncul di wajah pria itu. "Halo, bolehkah kami masuk?" King Sui mengangguk dan melangkah ke samping. "Silakan masuk." "Terima kasih. Kakak, lihat siapa yang datang untuk mengunjungimu." Di King berteriak ke arah Di Chen, yang ada di dalam. King Sui tidak tahu siapa pria ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa pria ini sangat kuat. Dia ingat seseorang ketika dia melihat dahi pria itu, yang terlihat sedikit mirip dengan Di King. Di masa lalu, Di King pernah menyebutkan tentang seseorang dari Di Clan di antara generasi mereka. Seseorang dengan bakat luar biasa dan kultivasi dari seorang martial saint yang kuat.
Dia adalah kakak Di King. Kinger. Di Chen memanggil dengan senang saat dia keluar. Dia sedikit tidak yakin ketika dia melihat pria itu, dan kemudian seolah-olah ada sesuatu yang menyadarinya saat dia berseru dalam ketidakpastian. Kakak, Chener, kamu masih ingat kakak laki-laki? Ucap pria itu mengarahkan pandangannya pada King Sui setelah menyelesaikan kalimatnya. Jadi kamu King Sui, kan? Senang bertemu denganmu, aku Diventian, kakak mereka. Apa kabar? Saya King Sui. Dia tersenyum dan menyapa balik. Terima kasih telah merawat Chener selama ini, ucap Diventian tersenyum dengan sopan. Tidak perlu berterima kasih, dia adalah istriku. Apalagi, Chener yang selalu merawatku. Bahkan jika ada kebutuhan untuk berterima kasih kepada seseorang, seharusnya aku yang berterima kasih padanya. Selain itu, tidak ada yang berhak untuk berterima kasih kepada seseorang atas namanya. King Sui mengingat tentang apa yang telah King Qing lalui dan merasa seperti dia telah gagal darinya. Sekarang dia berpikir bahwa klan Di bahkan lebih buruk daripada klan King. Diventian terkejut sebelum dia tertawa getir. Kamu benar. Di klan memang tidak punya hak. Chener, kakak laki-laki bahkan tidak tahu bahwa kamu sudah menikah. Selamat telah menemukan suami ideal Anda. Pria itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya memberi selamat kepada Di Chen setelah mendengar kata-kata King Sui. Ikuti kakak dan kembali ke rumah. Aku akan membayar hutangku padamu selama bertahun-tahun dengan 2 kali lipat. Apa yang kamu katakan? Pria itu jelas sangat senang saat berbicara dengan antusias. Di Chen memandang kakak laki-lakinya yang jauh lebih tua darinya. Dia adalah kakak laki-laki yang sangat baik dalam ingatannya. Dia ingat bahwa kakak laki-lakinya yang tidak akan membiarkan dia meninggalkan klan Di masa lalu. Namun pada akhirnya, dia dibawa pergi oleh ayah dan kakeknya. Namun, dia akan mengunjunginya di kediaman Raja Tyrant Langit dari waktu ke waktu. Kakak, aku diusir dari Di klan. Mengapa saya ingin kembali? Di Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu terkejut saat ekspresi rasa sakit melintas di wajahnya. Dia memandang Di Chen. Chener, ayah sebenarnya sangat mencintaimu. Dia lebih kesal daripada siapapun ketika dia harus membuat keputusan ini. Tahukah Anda mengapa dia tidak pernah mengunjungi Anda di kediaman Raja Tyrant Langit setelah itu? Bukan karena dia tidak pergi, tapi dia diam-diam memperhatikanmu ketika dia pergi ke sana. Dia pada dasarnya akan pergi setidaknya sebulan sekali. Bahkan saat kau pergi ke benua Green Cloud, dia masih pergi ke sana untuk menemuimu setiap tahun. Di Chen kaget. Mengapa dia tidak memikirkan ini sebelumnya? Ayah yang selalu menyayanginya sejak kecil. Ayah yang mengesankan dan maha kuasa. Mengapa ayahnya, yang selalu menyayanginya, menjadi begitu dingin sehingga dia bahkan tidak mau mengunjunginya? Bukan karena dia tidak pernah berkunjung, ternyata dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Kembali denganku, klan Di, saat ini cukup kuat untuk melawannya sekarang. Ayah sangat berharap kamu kembali juga. Dia bahkan ingin datang ke sini secara pribadi, tetapi dia takut kamu akan merasa tertekan. Sejujurnya, sejak kamu datang ke benua tengah, dia telah mengawasimu setidaknya sekali setiap 3 hari. King Sui merasakan punggungnya menjadi dingin karena kata-kata pria itu. Setidaknya dia sekarang tahu mengapa dia merasa sedikit aneh sekarang. Perasaan aneh itu selalu menghilang begitu cepat sehingga dia selalu menganggapnya sebagai imajinasinya. Ternyata mereka benar-benar sedang diawasi. Kekuatan macam apa yang dimiliki pria ini, yang oleh Di Chen disebut sebagai ayah, miliki. Dia, siapa yang Anda bicarakan? Di Chen bertanya dengan bingung saat dia melihat kakaknya. Diventian mengerutkan kening, hampir seolah-olah sedang berdebat dengan dirinya sendiri secara internal. Setelah beberapa saat, dia perlahan menjawab, kamu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Aku akan memberitahumu semuanya hari ini. Saat itu, saya tidak punya pilihan. Di Chen tidak mengatakan apapun. Dia menatap Diventian diam-diam, menunggunya melanjutkan. Cerita ini agak membingungkan tapi saya akan mengatakannya secara langsung. Sebenarnya,
Ancaman dari kediaman Raja Tyrant Langit belum terselesaikan. Ini karena masih ada yang hidup. Dia adalah kepala utama dari kediaman Raja Tyrant Langit. Dia adalah setan tua dan telah mengasingkan dirinya di pagoda puncak awan 7 bintang. Kalau tidak, dia pasti sudah mengunjungi saudara King Sui. Masih ada ahlinya di kediaman Raja Tyrant Langit. Apa itu pagoda puncak awan 7 bintang? Di Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ahli itu benar-benar meninggalkan kediaman Raja Tiran Langit beberapa tahun yang lalu. Kecuali jika ada keributan besar, dia pada dasarnya tidak ikut campur dalam urusan di kediaman Raja Tyrant Langit. Pagoda puncak awan 7 bintang adalah pagoda raksasa yang memiliki medan gaya tangguh yang misterius. Dikatakan bahwa pelatihan di dalam akan mengurangi separuh upaya yang dibutuhkan. Diventian menjawab secara terbuka. Jika demikian, mengapa pagoda puncak awan 7 bintang tidak dianggap sebagai salah satu dari 7 bintang? Tanya Di Chen penasaran. Itu karena terlalu sedikit orang yang menyadari keberadaan pagoda puncak awan 7 bintang. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Diventian menggelengkan kepalanya dan menatap Di Chen. Dengarkan aku. Mari kita bicara tentang iblis tua dari kediaman Raja Tyrant Langit. Baik, setan tua itu bernama Ba Junlin. Dia satu generasi lebih tua dari kakek klan di kita. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Yang terpenting, dia sangat kuat tetapi tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Dia juga menyelamatkan nyawa kakek kita sekali. Itulah alasan mengapa kedua keluarga yang sudah berhubungan baik menjadi lebih dekat. Ketika Diventian menjelaskan hal ini, King Sui mendapatkan gambaran umum. Situasi ini diciptakan mungkin karena kediaman Raja Tiran Langit ingin memperbaiki hubungan kedua klan, jadi mereka mengusulkan aliansi melalui pernikahan. Hal yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa itu harus menjadi generasi Di Chen. Setan tua bisa melihat kemunduran generasi muda di kediaman penguasa Tyrant Langit. Ketika dia mengunjungi klan Di, dia memperhatikan bahwa kamu memiliki struktur kerangka yang sangat cocok untuk seni bela diri. Dia meramalkan bahwa Anda akan sangat berhasil dalam kultivasi Anda. Selain itu, tingkat kultivasi ayah kita jauh lebih tinggi daripada yang berasal dari generasi yang sama di kediaman Raja Tyrant Langit. Dia bisa melihat bahwa ayah kita sangat menyayangimu, jadi dia memperhatikanmu. Ucap Diventian, sedikit meringis. Jadi ayah kita setuju saja? Tanya Di Chen memandangi Diventian. Setan tua Ba Junlin mendekati kakek kita secara langsung. Dia bahkan tidak berkonsultasi dengan ayah kita. Ayah kita baru tahu ketika kakek pergi mencarinya. Saat itu, Ba Junlin mengunjungi klan Di, bersama banyak orang berpengaruh lainnya dari negeri Bintang 7. Terlebih lagi, setan tua Ba Junlin telah membantu keluarga klan kita. Klan Di selalu benar dan memahami prinsip membalas kebaikan seseorang. Dalam keadaan seperti itu, sebenarnya tidak ada alternatif. Selain itu, kediaman Raja Tyrant Langit juga merupakan salah satu dari 7 bintang, jadi kami memiliki status sosial yang sama. Dengan itu, dia setuju. Diventian merasa tidak berdaya saat dia berhenti di sini. Di Chen terdiam. Dia bisa membayangkan bagaimana keadaannya saat itu. Banyak hal dalam hidup berada di luar kendali seseorang. Di Chen sepenuhnya memahami bahwa anak-anak dari klan yang kuat pada dasarnya tidak memiliki kebebasan untuk menikahi siapa yang mereka inginkan. Itu tidak terlalu buruk bagi para pria karena mereka dapat mengambil beberapa istri. Tapi wanita itu menyedihkan. Jika mereka harus menikah dengan pria yang tidak mereka sukai dan mereka tidak dapat jatuh cinta dengan suaminya, seluruh hidup mereka akan sengsara. Chener, tolong kembali. Ayah kita mencoba yang terbaik tetapi dia ditekan oleh para tetua dalam keluarga. Karena itu, dia hampir meninggalkan klan. Tidak banyak anggota keluarga di klan Di kita tidak seburuk anggota dari klan besar lainnya. Ketika ayah kita melihat kakek kita khawatir, dia memutuskan untuk memikul beban itu sebagai seorang putra. Dia membuat keputusan yang menyakitkan.
Dia tidak berani berbicara dengan Anda atau bahkan mendekati Anda karena dia takut dia akan merebut Anda kembali ke rumah. Di Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alasannya terdengar tidak masuk akal tetapi itu lebih dari cukup. King Sui menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit saat dia berdiri di sampingnya. Di dunia 9 benua, wanita memiliki status yang relatif lebih rendah di masyarakat. Jika King Sui harus membuat keputusan, dia akan memperlakukan kedua masalah itu secara terpisah. Di klan memang berhutang budi kepada kediaman Raja Tairen Langit, tetapi pasti ada cara lain untuk membayarnya kembali. Dia tidak tahu mengapa mereka sampai pada keputusan yang menyakitkan. Saya hidup dengan baik sekarang. Sejak saya meninggalkan klan Di, saya tidak berencana untuk kembali. Di Chen tersenyum pada Diventian, menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan banyak masalah yang mengganggu hatinya. Chener, ayah merindukanmu. Klan Di adalah keluargamu, ucap Diventian buru-buru. Ketika saya membutuhkan bantuan, tidak ada yang datang. Saya benar-benar tidak peduli dengan keluarga seperti itu, ucap Di Chen tegas, menggelengkan kepalanya. Saudari, Di King tiba-tiba berteriak. Karena mereka membuat keputusan itu di masa lalu, mengapa mereka bahkan mengharapkan saya untuk kembali sekarang? Di Chen menggelengkan kepalanya lagi dan menatap Diventian. Sebenarnya, saat kau meninggalkan kediaman Raja Tiran Langit, Batian Wang datang ke klan Di tanpa rasa kesopanan sama sekali. Dia bahkan mengusulkan untuk mengambil King Er sebagai istrinya. King Er sudah berada di puncak Martial King pada saat itu. Kakek kita marah. Dia mencaci Batian Wang karena melanggar batas dan segera mengusirnya. Diventian berkata dengan marah. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Di Chen memandang Di King. Dia jelas marah dengan ini juga. Saat itu, ayah kita hampir mengambil tindakan. Itu adalah penghinaan bagi klan Di, jadi mereka segera mengusir mereka. Klan Di telah memutuskan semua hubungan dengan kediaman Raja Tairen Langit. Orang luar tidak mengetahui hal ini dan itulah alasan mengapa kediaman Raja Tairen Langit pergi ke benua Green Cloud. Untungnya, hasil dari itu di luar dugaan siapapun. Itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Kakak laki-laki, terima kasih telah mengunjungi saya di masa lalu. Sekarang saya tahu apa yang telah terjadi, saya tidak akan kembali ke kediaman klan Di. Kami akan tinggal beberapa hari lagi di sini dan kami akan pergi. Di Chen memutuskan bahwa tidak perlu kembali ke kediaman klan Di. Huff, desahan yang jelas terdengar dari pintu. King Sui menggunakan indera spiritualnya dan merasakan aura samar yang familiar di balik pintu. Itulah aura yang dia rasakan selama beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu seberapa kuat orang itu. Mendengar suara itu, Di Chen kaget. Dia menoleh untuk melihat ke pintu ketika seorang pria paruh baya masuk. Penampilan ilmiahnya disertai dengan aura keduniawian. Dia memiliki aura yang sangat jantan. Dia tampan dan matanya cerah. Dia memiliki alis seperti pedang dan hidung lurus dan tegak. Ada semburat perak di cambangnya dan dia mengenakan jubah putih keperakan. Dia tersenyum pada Di Chen. Matanya yang penuh perhatian menunjukkan serangkaian emosi yang kompleks. Dia tampak bersalah, menyesal, tidak berdaya. King Sui tidak tahu bahwa mata seseorang dapat mengekspresikan begitu banyak emosi pada saat yang bersamaan. Dari penampilan dan kehadirannya, dia tahu bahwa ini adalah ayah Di Chen dan Di King. Ayah. Diventian dan Di King menyambut pria itu. Dia mengangguk dan mendekati Di Chen perlahan. Di Chen memandang pria yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Penampilannya tidak banyak berubah, tetapi dia tampak lebih terbebani dan lebih asing. Itu membuatnya merasa sedih. Chener, aku tidak berguna. Itulah mengapa kamu harus menderita, ucap pria itu dengan lembut. Di Chen menatap kosong pada pria yang harus dia panggil ayahnya. Tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sebenarnya ingin menangis tapi dia menahan air matanya. Dia berusaha keras. Hatinya sangat sakit, dia bahkan merasa sedikit berkonflik. Chener, apakah ini suamimu? Itu keren.
Tapi bisakah kamu menyisihkan pikiran untuknya? Dia tidak bisa memenangkan pertarungan dengan setan tua itu sekarang, pria itu berkata kepada Di Chen saat dia melihat King Sui. Kali ini, King Sui hanya berjalan dan berdiri diam di samping Di Chen. Dia bisa melihat kerapuhan dan kegelisahan Di Chen. Dia ingin berdiri di sampingnya sehingga dia tahu dia bisa mengandalkannya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena dia ingin memberinya ruang untuk mengambil keputusan. Bagaimana dia bereaksi akan mempengaruhi sisa hidupnya. King Sui tahu bahwa Di Chen masih memiliki perasaan terhadap keluarganya, jika tidak, dia tidak akan bepergian sejauh ini. Apakah karena klan Di tidak cukup kuat untuk mengalahkan setan tua itu? Di Chen bertanya sambil menatap pria itu. Dia tersenyum pahit, menganggukkan kepalanya. Itu salah satu alasannya. Dan seperti yang dikatakan Tianer, dalam situasi itu, klan Di benar-benar tidak mampu untuk menyinggung kediaman Raja Tiran Langit. Mereka menekan klan Di untuk mengambil keputusan dan tidak ada yang berani melawan setan tua itu. Apakah ada orang di klan Di yang bisa melawannya sekarang? Di Chen bertanya dengan serius. Awalnya, ya, tapi leluhur tua meninggal 3 tahun lalu. Sebelum dia meninggal, dia memberiku beberapa petunjuk. Dia juga memberikan banyak item yang berguna untuk kultivasi. Aku berhasil membuat terobosan tahun lalu. Sayangnya, akan sangat sulit untuk membunuh setan tua itu. Syukurlah, ada orang lain di klan kita. Jika kita bekerja sama, aku pikir masih ada harapan. Ucap pria itu dengan tenang. Di Chen ragu-ragu dan sepertinya dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia memandang King Sui. Bagaimana dengan ini? Kalian berdua harus tinggal di kediaman klan Di. Setan tua itu tidak akan pernah meninggalkan masalahnya. Mengapa kamu tidak membuat keputusan setelah kita mengalahkan setan tua itu? Pria itu bertanya pada Di Chen. Akhirnya, dia melihat King Sui, matanya entah bagaimana mengungkapkan pikiran kompleks yang ada di benaknya. King Sui tidak mengantisipasi bahwa masih ada ahli lain di kediaman Raja Tiran Langit. Mengenai situasi seperti itu, dia lebih mengambil sikap pencegahan. Mereka bahkan menyebutkan bahwa setan tua ini pasti akan membalas dendam. Dia tahu bahwa dia harus lebih waspada. Karena dia membunuh orang-orang dari kediaman Raja Tiran Langit, setan tua itu pasti akan mencarinya. Pada saat yang sama, King Sui bingung. Sialnya, dua tetua martial Saint di kediaman klan King tidak menyebutkan ini padanya. Apakah mereka tidak tahu apa-apa tentang ini? Atau apakah mereka memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa? King Sui memikirkannya dan memutuskan bahwa mereka tidak tahu. Bagaimanapun, setan tua telah meninggalkan kediamannya selama bertahun-tahun. Aku sudah memiliki berita yang dapat dipercaya bahwa setan tua itu akan keluar dari pengasingannya dalam waktu 3 bulan. Seseorang telah melaporkan semuanya padaku. Klan Di dan King Sui adalah target pertama setan tua itu dalam rencana balas dendamnya. Jika klan Di berhasil dihancurkan oleh setan tua itu, selanjutnya adalah klan King. Setidaknya akan lebih baik jika kalian dapat bersama klan Di. Untuk sementara kalian tinggallah bersamaku, ucap pria itu setelah beberapa pemikiran. Tuan, apa jarak antara Anda dan orang itu? Saya tidak bermaksud apapun. Saya hanya ingin melihat bagaimana saya dapat membantu Anda, ucap King Sui. Saya tidak yakin. Saya pikir saya lebih lemah darinya di 500 negara, atau bahkan sedikit lebih. Tapi selisihnya tidak lebih dari 1000, pria itu menjawab setelah berpikir sejenak. King Sui melakukan beberapa perhitungan dan memperkirakan bahwa pria dari klan Di ini mungkin berada di atas kelas 8 Martial Saint, kekuatannya mungkin sekitar 3.500 negara. Jika setan tua itu 800 negara lebih kuat dari orang ini, maka iblis tua itu pasti memiliki kekuatan sekitar 4.300 sampai 4.500 negara. Cener, mengapa kita tidak tinggal di kediaman klan Di dan membunuh setan tua itu dulu? King Sui memandang Di Chen dan bertanya. Dia ingin membantu Di Chen dan pria itu tetapi itu masih terserah padanya. Apa yang kamu katakan?
jawab Di Chen memandang King Sui saat dia merajut alisnya yang indah. King Sui bisa merasakan bahwa Di Chen mengkhawatirkannya. Dia memegang salah satu tangannya, memberinya jaminan. Tolong ikutlah denganku. Bahkan jika kamu tidak mengakuiku sebagai ayah Anda, saya hanya perlu tahu bahwa Anda berdua aman sebelum Anda pergi. Melihat Anda memiliki suami yang begitu baik, saya benar-benar merasa bahagia untuk Anda. Ibumu juga akan sangat gembira, ucap pria itu dengan senyum lembut, bernostalgia. Dia sangat bahagia untuknya. Di Chen gemetar sedikit ketika dia mendengar kata-katanya. Ketika dia masih kecil, sebelum ibunya meninggal, orang tuanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Dia merasa dia adalah orang yang paling beruntung di dunia, tapi sekarang dia sangat merindukan saat-saat itu. Baiklah, kami berdua akan tinggal di kediaman klan Di untuk beberapa lama. Setelah ancaman itu dilenyapkan, kami akan pergi. Di Chen menjawab pria itu dengan lembut. Ketika mereka mendengar kata-katanya, pria itu, Di Ventian dan Di King sangat bahagia. Jika Di Chen tetap tinggal, itu berarti masih ada harapan. Tuan, beritahu saya kapan Anda akan bertarung dengan iblis tua itu. Jika hanya 500 hingga 1000 negara, saya memiliki metode yang dapat membantu meningkatkan kekuatan Anda sehingga Anda akan berada di levelnya atau mungkin lebih. Mata pria itu berbinar ketika dia mendengar kata-kata King Sui. Dia memperhatikan King Sui dengan baik. Bahkan pada levelnya, dia hanya bisa secara samar-samar merasakan kekuatan King Sui yang merembes adalah kelas 2 puncak Martial Saint. Tetapi dia tahu bahwa dia salah. Pemuda ini berhasil membunuh Martial Saint kelas 5 yang dapat menampilkan keterampilan Martial Saint kelas 6. Pria muda itu pasti memiliki bakat terpendam. Selanjutnya, setelah pergi, putrinya hanya membutuhkan beberapa hari untuk mengatasi kesulitannya dalam menerobos ke ranah Martial Saint, dan dia sudah menjadi Martial Saint yang sangat muda. Pria itu takjub. Tidak hanya Di King seorang Martial Saint, bahkan Di Chen juga salah satunya. Ketika dia datang untuk mengunjunginya, beberapa hari yang lalu, dia bukanlah seorang Martial Saint. Namun sekarang dia adalah satu dan bahkan seorang Martial Saint kelas 1 tingkat tinggi. Dia tahu bahwa terobosan Kinger dimungkinkan karena pil dan buah obat pemuda itu. Tentu, terobosan Chener pasti juga karena dia. Inilah mengapa dia tidak meragukan kebenaran kata-kata pemuda itu. Bagus, jika itu memungkinkan, semuanya akan berjalan dengan baik. Ucap pria itu terlihat sangat bahagia. Jadi kapan kalian berdua akan pergi ke kediaman klan Di? Ada jarak yang cukup jauh dengan tempat tinggal kita jadi mungkin akan sedikit sulit bagi semua orang jika terjadi sesuatu. Berpikir sejenak, pria itu berkata perlahan. Kami akan pergi dalam beberapa hari. Kami masih memiliki beberapa urusan sekarang. Jawab King Sui tersenyum melihat Di Chen. Baik, King Sui, terima kasih. Ucap pria itu mengucapkan terima kasih dengan senyum tipis. Kali ini, King Sui tidak menolak rasa terima kasihnya. Pria itu tidak menjelaskan mengapa dia berterima kasih kepada King Sui. Dia telah membantu Di King dan dengan situasinya sekarang. King Sui tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kami akan pergi dulu. Kami berharap dapat melihat Anda segera di kediaman klan Di. Ucap pria itu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Ayah, kalian berdua bisa kembali dulu. Saya ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Ucap Di King tersenyum. Pria itu mengangguk dengan sabar, lalu memberi isyarat kepada King Sui dan Di Chen bahwa dia akan pergi. King Sui, Di Chen dan Di King mengantar keduanya ke tangga dan kembali ke kamar mereka. Kakak, Di King memanggil Di Chen setelah ayah dan saudara laki-laki mereka pergi. Ada apa? Di Chen bertanya dengan lembut. Apakah Anda akan menyalahkan saya? Di King bertanya padanya dengan lembut. Untuk apa aku menyalahkanmu? Jawab Di Chen sambil tersenyum. Oh, tidak apa-apa. Di King tertawa dan memegang tangan Di Chen. Dia juga menatap King Sui dengan ekspresi bersyukur. Ekspresinya sangat memikat. Jadi, dia kakak laki-lakimu? King Sui bertanya dengan santai.
Yup, dia lebih tampan darimu, kan? Diking tertawa melihat ke arah King Sui. Uhuk-uhuk, King Sui terbatuk. Meskipun King Sui sangat menyadari bahwa itu dia tidak tampan. Itu membuatnya merasa sedikit canggung diejek seperti itu. Hehe, olahraga yang buruk. Kamu tidak buruk, sungguh. Kalau tidak, kakakku tidak akan jatuh cinta padamu. Kamu lebih jahat dari saudaraku. Diking tertawa renyah dan menarik. Dia menarik Dichen ke dalam kamar. King Sui baru bisa melihat hari ini bahwa Diking memiliki sisi imut padanya. Dia ingat pertama kali ketika dia bertemu dengannya dan mereka bertengkar. Dia memiliki aura transendensi, begitu indah sehingga sulit untuk menatap lurus ke arahnya dan juga tampak sulit untuk didekati. Sekarang King Sui telah tumbuh lebih kuat, dia secara bertahap merasa lebih dekat dengannya. Mungkin itu karena ayah dan kakak laki-lakinya ada di sekitar, jadi dia benar-benar harus melihat sisi kecantikan yang dewasa dan anggun itu. Dia menganggapnya sebagai bentuk kesenangan. Saya ingin keluar, jangan menungguku saat makan siang. King Sui bersiap untuk pergi saat dia memberitahu kedua wanita itu. Tentu, oke. Dichen menjawab sambil tersenyum, menganggukkan kepalanya. Meninggalkan Forseas Inn, King Sui menuju ke arah ruang resep medis. King Sui memutuskan untuk mencari Yuan Shu sesegera mungkin karena mereka akan segera menuju ke kediaman klan Di. Dia juga berharap mendapatkan beberapa resep alkimia khusus darinya. Resep apapun yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, meskipun hanya untuk sementara. Sebenarnya, King Sui tidak terlalu khawatir tentang janji yang dia berikan kepada pria dari klan Di itu. Dia bisa dengan mudah memenuhi janji itu menggunakan Kaisar Qi, mata emas berapi, dan jimat surgawi. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa menutup celah antara pria itu dan setan tua itu. Lihat itu, itulah pria yang terlibat dengan putri kedua dari klan Di. Dia juga orang yang menyerang Sima Huoyu. King Sui mendengar suara acuh tak acuh. Dia mengerutkan kening karena kesal dan berbalik ke arahnya. Dia melihat tiga pria. Mereka seusia di Ventian dan masih bisa dianggap muda. Mereka bertiga mengenakan pakaian hitam pekat, tampak tampan dan dingin. Mereka menonjol di kerumunan seperti burung bangau di antara ayam. King Sui bisa merasakan sedikit kedengkian dari senyum mereka. Perasaan spiritual King Sui sangat tajam. Dia bisa merasakan aura energi jahat merembes dari para pria tersebut. Energi alam di tubuhnya secara otomatis diaktifkan dan segera mengalir ke seluruh tubuhnya. Racun. King Sui sekarang tahu bahwa ketiga pria itu pasti tertutup racun. Jelas, mereka tidak diracuni. Sebaliknya, mereka mungkin membawa racun ke seluruh tubuh mereka sehingga mereka dapat menggunakannya kapan saja. Mari hindari mereka. Bergerak cepat. Orang-orang itu berasal dari sekte 10.000 racun. Tepat sekali. Jika tidak, Anda mungkin mati tanpa mengetahui caranya. Jadi mereka dari 10.000 sekte racun. King Sui mengerutkan alisnya. Semua orang takut dengan kata racun. Bahkan orang yang terbiasa dengan penggunaan racun takut akan racun yang tidak mereka ketahui dan racun yang dibuat oleh orang lain. Sama seperti ada orang dengan tingkat kultivasi yang berbeda, ada juga perbedaan kecakapan pengguna racun. Di dunia 9 benua, hal pertama yang dipelajari pengguna racun adalah fisiologi racun. Ini melibatkan penggunaan racun untuk meningkatkan kemampuan tubuh seseorang untuk melawan racun. Mereka hanya dapat menangani zat dan racun beracun tertentu dengan aman setelah ketahanan racun mereka mencapai tingkat tertentu. Karena pengguna racun sering terpapar berbagai racun, menjadi ahli racun adalah salah satu profesi yang paling berbahaya dan mematikan. Selain itu, seseorang dapat melewati peringkat saat berlatih seni racun. Misalnya, ada orang yang terlahir dengan bentuk tubuh khusus yang tahan terhadap semua racun. Tipe orang seperti ini bisa maju dengan cepat saat mereka berlatih untuk menjadi master racun. Jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa menjinakkan beberapa jenis binatang serangga racun yang sangat berbahaya. Serangga beracun berbeda dari binatang iblis.
Kekuatan racun mematikan mereka lebih penting bagi serangga itu sendiri. Akibatnya, statistik dari sebagian besar serangga racun itu tidak dapat menandingi statistik binatang iblis level Martial Saint, bahkan bukan Martial King. Meskipun demikian, mereka dapat dengan mudah membunuh beberapa jenis Martial Saint binatang iblis karena mereka memiliki racun yang sangat kuat. Salah satu dari mereka ukurannya hanya sebesar jari, tubuhnya berbentuk lonjong dan perutnya rata. Ia memiliki karapas seperti kulit dan ada kilau seperti pelangi di sekujur tubuhnya. Meskipun kecil, statistiknya sekitar level Xiantian. Terlepas dari ukurannya, serangga tersebut mampu menghasilkan butiran racun. Ia bergerak sangat cepat dan racunnya sangat kuat. Setelah bersentuhan dengan darah dari luka terbuka, kemungkinan bertahan hidup bahkan untuk seorang Martial Saint akan hampir nol. Jadi, Anda King Sui, ucap pria di tengah, yang agak tinggi, bertanya langsung, sambil menyembunyikan seringai. Kamu ini siapa? King Sui bertanya dengan jelas, meskipun dia tahu jawabannya dari percakapan di sekitar mereka. Kami dari 10.000 sekte racun. Karena Anda mampu menghilangkan kediaman Raja Tyrant Langit, saya sangat ingin tahu tentang Anda. Nama saya Zhang Yinkang. Saya yakin kita akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, pria itu segera pergi, meninggalkan King Sui sangat bingung. Tuan muda, mengapa Anda tidak menyerangnya? Ucap pria di sebelah kiri bertanya dengan tenang. Ada esensi pemurnian di dalam tubuhnya. Jika saya menggunakan racun saya, efektivitasnya akan berkurang 80%. Saya akan mencari kematian jika saya mengambil tindakan apapun. Ketika kita kembali, saya harus meminta kakek saya untuk sesuatu yang lebih kuat. Zhang Yinkang berkata dengan acuh tak acuh. Dia bisa mengurangi keefektifan racun tuan muda hingga 80%. Kami masih punya waktu untuk bermain-main dengannya. Jangan terburu-buru. Saat waktunya tepat, banyak orang akan bergabung dengan kami. Ini pasti akan sangat hidup. Zhang Yinkang berkata dengan apatis. King Sui menggelengkan kepalanya dan tidak terus memikirkannya. Pada saat seperti itu, lebih baik menghindari sekte 10.000 racun. Namun, King Sui tahu bahwa dia pasti akan menghadapi beberapa konflik dengan sekte itu, tetapi dia akan meninggalkannya untuk masa depan. Ketika dia sampai di pintu resep medis, dia memasuki gedung. Kali ini, staf pintu masuk adalah orang yang berbeda. Ada seorang wanita paruh baya di lantai pertama, dia terlihat sangat baik dan menyambut King Sui dengan senyuman. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap wanita paruh baya itu mendekati King Sui, masih tersenyum. Tidak terlalu sibuk di lantai ini. Pekerjaan wanita paruh baya adalah mengumpulkan pembayaran dan membantu pelanggan. Saya mencari Nona Yuan Su, apakah dia ada? King Sui menjawab sambil menyeringai. Apakah Anda punya janji dengannya? Wanita paruh baya itu bertanya pada King Sui dengan sungguh-sungguh. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya bisa langsung naik ke atas untuk mencarinya jika saya datang. King Sui menjawab. Wanita paruh baya memandang King Sui dengan curiga. Dia telah melayani wanita muda itu untuk waktu yang lama dan tahu bahwa wanita itu memiliki sangat sedikit teman dari lawan jenis dan jarang melakukan kontak dengan mereka. Pria muda di depannya seusia Yuan Su namun dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tepat pada saat itu, seorang pria tua berjalan dari lantai 2. King Sui menyadari bahwa lelaki tua itu yang bermarga Jiang. Wanita paruh baya itu tersenyum ketika dia melihat lelaki tua itu berteriak, Elder Jiang. Biarkan anak muda itu naik ke atas. Karena penatua Jiang mengenal Anda, silakan lanjutkan. Ucap wanita paruh baya dengan sopan. Terima kasih, penatua Jiang. King Sui tersenyum dan berkata kepada mereka. Lanjutkan. King Sui mengangguk dan menaiki tangga. Tempatnya masih sama, bahkan baunya sama. Dia dengan cepat mencapai lantai 3. King Sui mencapai pintu dan mengetuk 3 kali dengan sangat lembut. Dia masuk dan melihat Yuan Su sudah berdiri di mejanya memandang ke arahnya. Itu kamu. Yuan Su tampak terkejut saat melihatnya.
Apa kamu tidak mengenali saya lagi? King Sui tersenyum. Dia berjalan mendekat dan berdiri di sisi lain meja. Tentu saja tidak. Silahkan duduk. Yuan Shu memberi isyarat agar King Sui duduk. Senyuman di wajahnya sangat tipis. King Sui merasa senyumnya sangat istimewa. Itu tidak kaku tetapi juga tidak terlihat alami. Itu tak terlukiskan tapi bagus untuk dilihat. Jadi mengapa Anda ada di sini hari ini, Tuan King? Yuan Shu duduk setelah King Sui dan baru mulai bertanya padanya setelah dia duduk. Saya tidak berpikir orang terhormat seperti Anda akan lupa. Bukankah Nyonya Muda mengatakan bahwa saya dapat mengunjungi? King Sui tertawa. Dia mengeluarkan botol dan menyerahkannya pada Yuan Shu. Yuan Shu sedikit bingung. Kilatan kejutan muncul di matanya yang biasanya tenang. Dia terkejut ketika dia membuka botol yang diberikan King Sui. Dari bau harum yang dipancarkannya, dia tahu bahwa King Sui berhasil menciptakan obat yang dia minta bahkan tanpa melihat. Dia benar-benar berhasil membuat obatnya. Saat dia memikirkan resep alkimia lainnya yang dia buat, dia tiba-tiba merasakan kegembiraan. Sejak muda, dia tidak memiliki banyak hobi. Satu-satunya hal yang dia nantikan adalah ketika obat-obatan berhasil dibuat menggunakan resep alkimia dan tentu saja suatu hari dia akan bisa mempraktikkan alkimia sendiri. Berpikir sejenak, dia tertawa dalam hati. Yuan Shu memeriksa obat di dalam botol, mencium aromanya yang memabukkan. Dia menatap King Sui dengan senang hati. Ekspresinya melebur menjadi senyuman yang lebih rileks dan ringan. Seseorang yang sangat dihormati oleh Sister King memang salah satu dari jenisnya. Ini kejutan, kamu membuatku terkesan. Ucap Yuan Shu tersenyum dan memberikan botol obat kembali ke King Sui. Karena Nona Yuan mempercayai kemampuanku sekarang, bisakah kita memulai diskusi kita? King Sui tertawa dan meletakkan botol itu di atas meja. Tentu saja, jika saya tahu bahwa Anda, Tuan, sangat ahli dalam alkimia, saya akan mencari Anda bahkan tanpa Anda datang ke sini untuk menemukan saya. Yuan Shu menjawab sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita taruh kartu kita di atas meja. Saya sangat membutuhkan beberapa resep alkimia Anda yang berharga. Itu pada akhirnya keputusan Anda. Bagaimanapun, Anda didukung oleh sekte pengobatan. Bagaimana dengan ini? Saya hanya ingin resep alkimia yang dianggap tidak berguna oleh yang lain. Apakah itu baik-baik saja bagimu? Ucap King Sui berpikir sejenak sebelum menyatakan tujuannya secara langsung. Karena hubunganmu dengan Sister King, aku percaya padamu. Karena Anda terus terang, pasti akan ada banyak kesempatan bagi kita untuk bekerja sama. Tidak peduli apapun itu, mari kita terbuka tentang itu. Saya orang yang lugas, kata Yuan Shu senang dengan sikap santai. Saya senang mendengar Anda mengatakan itu. Paling tidak, kami berdua mendapat manfaat dari ini dan kerja sama kami akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Izinkan saya menyarankan sesuatu. Anda akan memberikan resep alkimia dan kita dapat berbagi beban mendapatkan bahan-bahannya. Setelah pil medis dibuat, kita bisa membaginya 50/50. Apa pendapat Anda tentang ini? Ucap King Sui mengevaluasi situasinya. Pil-pil itu hanya untuk dikonsumsi sendiri dan untuk orang-orang di sekitarnya. Karena dia tidak berencana untuk menjual apapun, dia mungkin paling banyak menggunakannya untuk ditukar dengan item lain. Dia benar-benar tidak membutuhkan sebanyak itu. Sebenarnya, saya tidak yakin dengan tingkat keberhasilan Anda. Ambil contoh Vital Essence Pill ini. Dari bahan yang cukup untuk 10 batch, apakah Anda berhasil membuat 1 atau 2 batch? Yuan Shu bertanya setelah mempertimbangkannya sejenak. Saya memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik dalam melakukan ini. Saya biasanya berhasil 2 dari 3 kali. King Sui menjawab, sambil masih menyembunyikan hasil sebenarnya. Mencapai hasil seperti itu sudah mengesankan, dia tidak perlu membuatnya kewalahan. Selain itu, dia mungkin ditandai jika dia mengatakan yang sebenarnya dan mungkin ada orang gila di sekitarnya yang ingin mendapatkan keuntungan darinya. Namun,
dia tidak bisa terlalu banyak berbohong atau tidak ada artinya untuk bernegosiasi. 2 dari 3 kali, wanita yang biasanya tenang dan tenang itu sangat tercengang. King Sui bisa melihat gigi seputih mutiara dan lidah merah muda halusnya saat dia membuka mulut kecilnya yang menarik. Wajah cantiknya dan giginya yang berkilau cerah adalah aset terbesar dari kecantikan ini. Itu keren. Kami, Sekte Pengobatan, akan menyediakan semua bahan yang dibutuhkan. Anda dapat memutuskan jumlah yang ingin Anda buat. Namun demikian, saya berharap Anda memberikan jumlah yang cukup. Saya baik-baik saja dengan pembagian 50/50. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda mendapatkan lebih banyak dan saya mendapatkan lebih sedikit. Yuan Shu benar-benar jujur dengan kata-katanya. Ini hanya dapat disalahkan pada fakta bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Pengobatan yang berhasil membuat pil obat apapun dari resep alkimia miliknya. Bahkan jika tingkat keberhasilan King Sui adalah 1 dari 10 atau lebih buruk, dia tidak dapat menemukan orang luar lain untuk diajak bekerja sama. Dia mempertimbangkan keuntungan bekerja dengan pemuda ini. Karena tingkat keberhasilannya sangat tinggi, bahkan jika Sekte Pengobatan menyediakan semua bahan dan mendapat persentase yang lebih rendah, mereka masih akan mendapat banyak manfaat secara keseluruhan. Bagaimanapun, bekerja bersama akan menjadi skenario terbaik untuk keduanya. Karena mereka berdua berdiri untuk mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini, dan karena di King terlibat, wanita yang cerdas itu menyerah. King Sui sangat senang mencatat bahwa dia adalah wanita yang cerdas. Kadang-kadang mengambil langkah mundur mungkin tidak berarti bahwa seseorang akan kehilangan lebih banyak, terkadang, seseorang bahkan dapat memperoleh lebih banyak. Kamu tidak harus begitu murah hati. Lagi pula aku tidak perlu menggunakan sebanyak itu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi harapan Anda. King Sui tersenyum, menganggapnya sebagai janjinya. Yuan Shu berseri-seri. Dia mengeluarkan kotak sulaman dan membukanya. Di dalam kotak itu ada 3 potong kulit binatang iblis. Dia mengeluarkannya dan memberikannya kepada King Sui. Coba lihat, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? King Sui mengambilnya sambil tersenyum dan mengangguk. Dia memeriksa potongan pertama, pil yang. King Sui tidak melihat resepnya secara detail, melainkan melihat efeknya terlebih dahulu. Tingkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Itu setara dengan 1 buah persik keabadian. Dia harus mengakui bahwa itu memang resep yang ampuh. Dia melihat daftar ramuannya dengan santai dan menyadari bahwa ada banyak ramuan obat yang belum pernah dia dengar, seperti pot marigold, starflower, 1000 YR blue tree leafed clover dan 3000 YR longevity marigold. King Sui meletakkan resep pertama ke belakang dan melihat resep kedua. Pil giok murni. Sekali lagi, King Sui melompat langsung ke efek dan melihat 2 kata, menangkal racun. Setelah itu, dia memeriksa daftar bahan dengan tenang sambil memikirkan banyak pikiran lain di benaknya. Dia menyimpulkan bahwa potensi pil giok murni pasti sangat luar biasa, karena Sekte Pengobatan memiliki banyak penawar lainnya. Selain itu, dia merasa bahwa pengembangan pil giok murni harus terhubung dengan Sekte 10.000 racun. Lagi pula, selain Sekte Pengobatan yang berpusat pada bisnis, sekte lain mana yang dapat dengan mudah menekan sekte seperti Sekte 10.000 racun yang menggunakan racun? Sebenarnya tidak ada perbedaan antara studi tentang racun dan pengobatan. Semua alkemis mampu meramu beberapa jenis racun. Hanya saja sifat alkemis yang fokus pada racun perlahan berubah. Masalahnya adalah bahwa semua alkemis yang baik juga merupakan pembuat racun yang luar biasa. Jika tidak mereka tidak akan dapat mengembangkan penawarnya. Hanya ketika seseorang sudah familiar dengan karakteristik racun, dia dapat menemukan metode untuk meramu penawarnya. Tentu saja, King Sui adalah pengecualian. Selama dia memiliki resep alkimia, baik itu obat mujarab atau racun apapun, dia akan berhasil membuatnya. Demikian pula, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil giok murni semuanya sangat berharga. Inilah alasan dia percaya bahwa potensi pil giok murni harus sesuai dengan pil 5 naga miliknya,
yang sudah sangat kuat. Nona Yuan, bolehkah saya bertanya, apa keefektifan pil giok murni jika berhasil disempurnakan? King Sui telah memutuskan bahwa jika efeknya tidak sesuai standarnya, dia tidak akan membuat pil giok murni, dan malah fokus pada 5 pelet naga. Yang terpenting, dapat meningkatkan antibodi seseorang. Setelah konsumsi, pengguna akan kebal terhadap segala jenis racun selama 15 menit. Yuan Shu menjawab sambil tersenyum. Setelah kalimat Yuan Shu, King Sui sepenuhnya yakin bahwa pil obat ini harus dibuat-buat. Bahkan jika hanya untuk 15 menit dari total kekebalan racun. King Sui telah melihat jenis ramuan detoksifikasi tingkat suci yang dapat dianggap sebagai penawar langka. Itu adalah teratai biru giok dingin. Ini adalah bagaimana dia sampai pada kesimpulan bahwa itu harus seefektif pil 5 naga miliknya. Mempertimbangkan keefektifan dalam menangkal racun, kedua obat tersebut seharusnya berada pada level yang sama, tetapi efek tambahan dari pil giok murni terlalu luar biasa. King Sui akhirnya melihat resep terakhir dan tercengang. Meridian Clearing Pill. King Sui segera tahu bahkan sebelum membaca bahwa pil obat ini dikembangkan karena Yuan Shu sendiri telah memblokir meridian secara permanen. Sayang sekali tidak ada yang berhasil membuatnya. Efek menghapus meridian tubuh. Efek dari pil obat semuanya sangat singkat. King Sui memeriksa ramuan yang dibutuhkan. Dia menyadari bahwa sebagian besar herbal yang dibutuhkan di atas 2000 tahun. Ada beberapa dari mereka yang langka seperti teratai biru giok dingin. Sebenarnya, kamu tidak akan bisa menggunakan pil obat ini meskipun sudah dibuat. Sebaliknya, itu akan membahayakan tubuh Anda. King Sui berkata sambil meletakkan resep alkimia ketiga. Saya menghabiskan 5 tahun mengembangkan resep alkimia ini. Selama itu dibuat, saya yakin. Yuan Shu mengangkat bibir bawahnya dengan ringan saat dia melihat King Sui. Sudah bertahun-tahun, apakah Anda masih ingin menghapus meridian Anda bahkan sekarang? King Sui bertanya dengan lembut. Terakhir kali, dia menyebutkan bahwa dia tidak terlalu berharap. Sekarang tampaknya dia benar-benar memiliki keyakinan kuat bahwa itu mungkin. Saya hampir menyerah. Selama beberapa tahun terakhir, saya mencoba mencari-cari banyak alkemis. Mereka semua adalah alkemis terkenal tetapi berkali-kali mereka gagal. Mereka menyatakan bahwa ini bukanlah resep alkemis yang layak. Akhirnya, saya pun mulai merasa bahwa resepnya salah. Setelah saya mengetahui bahwa Anda dapat meramu Vital Essence Pill, saya tiba-tiba mulai berharap lagi. Yuan Shu berkata jujur, tanpa menutupi harapan di matanya. Apa kau tidak takut gagal lagi? Ada begitu banyak kegagalan, apa satu lagi? Su Yuan menjawab, mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Bahkan jika pil obat berhasil dibuat, bagi orang lain, itu mungkin ramuan yang luar biasa. Namun, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Meridian Anda benar-benar tersumbat, sehingga pil tidak mungkin diserap melalui meridian Anda, sehingga efek obat akan dilepaskan di perut Anda. Setelah beberapa lama, itu akan menjadi sangat merusak perut Anda. Ucap King Sui merasa penting untuk menjelaskan ini padanya. Sebenarnya, saya pernah mencoba beberapa obat pembersih meridian biasa di masa lalu. Seperti yang Anda katakan, itu tidak berguna. Sebaliknya, hal itu melemahkan tubuh saya seolah-olah saya menderita penyakit besar. Jawab Yuan Shu menjelaskan, menghela nafas. Lalu, apakah kamu masih ingin mencoba ini? Anda harus tahu bahwa semakin baik suatu obat, semakin besar khasiatnya. Jika tidak dapat berinteraksi dengan baik untuk menyembuhkan suatu penyakit, dan tubuh tidak dapat mengurangi efeknya, maka akan sangat merusak tubuh. Bahkan mungkin mengancam nyawa. King Sui mengatakan yang sebenarnya, yang seharusnya sudah diketahui Yuan Shu. Hanya saja begitu seseorang dengan keras kepala percaya pada sesuatu, sulit bagi mereka untuk berubah. Yuan Shu terdiam. Dia adalah orang yang rasional dan keras kepala. Namun, jika menyangkut masalah seperti itu, dia masih akan merasa ragu. Saya sudah mengkonsumsi segala macam hal. Apa satu percobaan lagi?
Ucap Yuan Shu mengertakkan gigi saat dia menjawab dengan ketidakpastian. Setelah menyelesaikan kalimat itu, dia tertawa dan berkata, "Mari kita bicarakan tentang ini setelah kamu membuatnya. Tidak ada gunanya meminta saya membuat keputusan yang sulit sekarang." "Haha, kamu benar. Tapi saya lebih suka Anda mempertimbangkan ini dengan hati-hati." "Terima kasih. Aku akan." Tepat ketika King Sui hendak berdiri dan pergi, dia berhenti sejenak setelah melihat Yuan Shu sebelum dia berkata, "Jika gagal lagi dan Anda masih ingin mencoba untuk membersihkan meridian Anda, saya sebenarnya memiliki metode yang bisa kita coba." "Itu jika Anda masih siap untuk itu." "Metode apa?" Yuan Shu bertanya dengan semangat di matanya. Dia sudah merasakan kecemerlangan King Sui jadi dia mempercayai kata-katanya. "Saya tidak akan mengatakannya. Ini teka-teki yang tidak akan saya bagikan. Ini hanya untuk orang yang paling dekat dengan saya." King Sui terkekeh. "Pergilah. Kamu belum akan mengatakannya, kamu menggunakannya untuk menggodaku." Yuan Shu berkata dengan sedikit kesal. Dia mengubah topik pembicaraan, tidak ingin melanjutkan karena kata-kata King Sui. "Kami akan segera menuju ke klan Di, dan akan tinggal di sana untuk beberapa waktu. Jika Anda membutuhkan saya untuk apapun, Anda dapat mencari saya di sana." Ucap King Sui berdiri dan memberitahu Yuan Shu. "Tentu." King Sui mengeluarkan 4 botol Vital Essence Pills dan meletakkannya di atas meja. "Aku akan memberikan ini padamu. Itu murah hati. Ini bukan kemurahan hati saya. Itu prinsip saya. Selama Anda mempercayai saya, itu akan baik-baik saja." Jawab King Sui tersenyum. Sebelum pergi, King Sui mengikuti Yuan Shu ke ruang bawah tanah untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahan yang telah dikumpulkan Yuan Shu, atau lebih tepatnya yang dikumpulkan oleh Sekte Pengobatan. Faktanya, Yuan Shu tidak pernah berhenti mencoba membuat pil obat ini. Sekte Pengobatan adalah sekte besar dan memiliki bisnis yang sukses. Pengaruh mereka juga sangat besar. Di antara semua sekte, koleksi mereka sangat mencengangkan. Sekte dan klan yang telah melewati banyak generasi memang satu kelas di atas yang lain dalam hal semacam itu. King Sui tidak merasa perlu untuk menjadi rendah hati. Dia menyimpan semua yang dia berikan ke alam Valet Jade Immortal, dan mengucapkan selamat tinggal pada Yuan Shu sebelum pergi. Di perbatasan timur Laut Negeri 7 Bintang, ada wilayah pegunungan yang luasnya sekitar 1 juta kilometer persegi. Meskipun berada di bawah wilayah administratif negara Bintang 7, itu dibiarkan tidak berkembang. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di sana, dengan hanya binatang iblis, binatang beracun dan tumbuhan jarang di sana-sini. Di tengah kawasan pegunungan ini, terdapat 10 puncak gunung yang tinggi. Puncak tertinggi di tengah dikelilingi oleh 9 puncak pendek lainnya yang membentuk bentuk bunga teratai besar. Dalam istilah Feng Shui, ini adalah formasi yang sangat menguntungkan yang disebut segudang bintang yang mengelilingi bulan. Karena puncak tengah dikelilingi oleh 9 puncak gunung lainnya dan 9 adalah angka terbesar, siapapun yang tahu pasti tahu bahwa puncak gunung itu jauh di luar biasa. Itu pasti tempat dengan Feng Shui berkualitas tinggi. Di puncak gunung, di tengah-tengah formasi, ada pagoda besar yang tampak seolah-olah dibangun di awan. Tempat ini sangat berbeda dari lingkungan terdekat. Tidak hanya tanaman tumbuh subur di sini, tetapi ada populasi besar dari binatang iblis dan binatang buas. Pemandangan itu salah satu burung bernyanyi dan bunga harum. Ini adalah pagoda puncak awan 7 bintang. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya orang paling kuat di negeri bintang 7 yang menyadari keberadaannya. "Pak Tuaba, apakah Anda yakin ingin kembali?" Di pagoda puncak awan 7 bintang, ada 2 pria tua yang sedang minum teh dan mengobrol. Orang tua yang berbicara tampak anggun dan baik hati. Sepasang matanya cerah dan bijaksana, dan seseorang hanya perlu sekali melihat untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Menghadapnya adalah pria tua lain yang dipanggil orang lain sebagai Pak Tuaba.
Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh dengan kepala rambut putih tebal seperti surai singa. Dengan sepasang mata besar yang ganas, hidung seperti singa, dan mulut lebar, dia seperti singa putih yang agung. Bisakah saya tidak kembali? Klan Baku telah dihancurkan. Suara lelaki tua itu seperti guntur, dan itu bergema di seluruh pagoda meninggalkan dengungan logam. Mereka berada di lantai pertama, ruang tamu, di pagoda. Ada 8 lantai lain di atasnya dan setiap lantai membentang di area yang sangat luas dengan lebar sekitar 200 meter. Bertahun-tahun telah berlalu, namun Anda masih tidak bisa melupakan urusan duniawi seperti itu. Ketika Anda pertama kali bergabung dengan Pagoda Awan 7 Bintang, Anda berkata bahwa Anda tidak akan mengganggu hal-hal yang tidak senonoh seperti itu lagi, dan akan berkultivasi dengan sepenuh hati. Ini baru 30 tahun. Tapi kami di sini di Pagoda Puncak Awan 7 Bintang tidak akan pernah terlibat dalam urusan duniawi seperti itu, jadi saya tidak akan menghentikan Anda untuk pergi. Namun, Anda tidak diperbolehkan menyalahgunakan nama Pagoda Puncak Awan 7 Bintang dan Anda harus menyelesaikan masalah Anda dengan tuntas. Ucap orang tua itu kepada Pak Tua Ba setelah beberapa pertimbangan. Aku tahu, dengan kemampuan saya saat ini, saya hanya akan melihat hal-hal secara umum. Beraninya mereka menghancurkan klan Baku meskipun mereka tahu keberadaanku. Jika demikian, mereka tidak bisa menyalahkan saya karena kejam. Pak Tua Ba berkomentar dengan muram, surainya menyala. Dia tidak berusaha menyembunyikan amarah dan kebenciannya yang kejam. Kapan Anda akan pergi? Hari ini. Tempat ini terlalu jauh dari kota Bintang 7. Lebih baik saya pergi lebih awal, kalau tidak mungkin akan sulit menemukan orang-orang itu. Orang tua Ba berdiri. Baik, hati-hati. Meskipun seharusnya tidak menjadi masalah dengan kemampuan Anda harus tetap waspada. Ucap orang tua itu mengingatkan dengan ramah. Jangan khawatir, tidak ada yang tahu lebih baik dari saya tentang tingkat kemampuan mereka. Selain itu, kekuatan dan kecakapan bertempur saya telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Ini pasti di luar dugaan mereka. Lebih penting lagi, Klan Ba, saya harus mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Pokoknya, saya akan pergi. Tolong beritahu yang lain atas nama saya. Orang tua Ba menghela nafas dan mengucapkan selamat tinggal dengan melambai. Dia bersiul panjang dan binatang iblis raksasa terbang dengan sangat cepat. Warnanya merah darah dan memiliki sepasang sayap yang sangat besar. Ketika mereka sepenuhnya diperpanjang, total lebar sayap bisa mencapai 50 meter.